Hai sobat sekalian, agar lengkap perjalanan ini, saya sempatkan diri melihat kamar paus di Seminari Tinggi Ritapirat Maumere. Ayo kita mulai berkeliling di seminari ini, bangunan tua dan luas sekali. Tempat ini tentu punya catatan sejarah yang amat romantis. Kedatangan Karol Joseph Wojtyla, yang lebih dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II, dan kini telah bergelar santo. Tepatnya pada 11–12 Oktober tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II yang saat itu menjadi petinggi umat Katolik ke-264, menjejak di tanah Flores dan menghabiskan malam di asrama para calon imam, Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapirat, Maumere. Beliau dikagumi dan sosok yang paling dihormati umat Katolik seluruh dunia itu, memilih Flores menjadi tempat menghabiskan waktu beristirahat semalam, dibandingkan 4 kota lain yakni Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan Timur Timur, yang waktu itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Wah, rasanya lorong ini sangat jauh ya guys. Ada beberapa pegawai seminari selesai bertugas dan bersedia mengantar kami melihat kamar tempat beliau berada. Kamar tempat menginap paus asal Polandia yang selalu mencium tanah yang didatanginya pertama kali di setiap negara sebagai tanda hormat dan cinta terhadap negara tersebut, kini menjadi tempat wisata rohani dari pengunjung yang berasal dari mana saja. Kita sekarang berada di pelataran kapel Seminari Tinggi Ritapirat. Kita tidak masuk di kapal ini, kita diarahkan lewat jalur sebelah kanan. Di bagian sisi kanan kapal, ada patung Santo Yohanes Paulus berdiri kokoh. Nah, disinilah kamar yang akan kami tuju. Para pegawai seminari melanjutkan perjalanan mereka menyusuri lorong gedung ini. Setiap pengunjung wajib melepas alas kaki sebelum masuk ruang ini. Dan waktu kunjungan setiap hari bagi umat, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore. Di sini terdapat 3 kamar. Di ruang tamu paus ini dipajang beberapa foto momen penting paus, meja tamu paus, kursi tamu serba warna putih. Ada juga buku kunjungan untuk tamu yang datang. Yang ini kursi rotan tempat menerima tamu khusus. Satu ruangan di luar kamar tidur dengan permadani sama seperti dalam kamar. Berfungsi sebagai ruang tamu, tempat paus menerima kolega yang ingin berbincang dengannya. Ruangan yang sangat rapi tata letak furniturnya. Saatnya kita masuk ke dalam kamar paus. Tunggu sebentar, ada tulisan besar di tembok ini, kita baca sejenak. Kamar tidur sederhana, yang hingga sekarang masih terjaga bersih, dan tak merubah tempat seperti saat Paus Yohanes Paulus II menginap, hanya terisi 1 tempat tidur busa, dengan 2 meja duduk, yang disimpan di samping kanan dan kiri. Permadani berbulu lembut menjadi alas lantai kamar. Di dalam kamar ini banyak orang mengunjungi Ritapirat untuk melihat seperti apa kamar yang pernah ditempati paus dan berdoa. Di sekitar tempat tidur ini, umat mencoba berdialog dengan santo yang semasa hidupnya mengalami 3 kali sasaran rencana pembunuhan. Dan setiap pengunjung berdoa memohon berkat dari orang kudus ini. Keadaan dalam kamar ini sangat bersih. Ada juga ditempatkan relikwi Santo Paulus dan di dalam ruang ini pun terasa adem, sederhana namun menenteramkan dan tenang saat masuk ke dalamnya.
Beberapa kenangan dan tulisan untuk Santo Paulus tertata rapi. Di samping dinding ini terdapat gambar Santo Paulus dengan senyuman yang khas menenteramkan jiwa. Sekian dulu sobatku, kita berkeliling dalam kamar Santo Paulus ini, kita akan melihat kamar lainnya. Nah, ini adalah katedra khusus digunakan oleh Santo Yohanes Paulus, tetap terjaga baik. Mari kita melihat kamar Uskup Stanislaw Zies. Di sini hanya ada satu tempat tidur dan terdapat salib kecil. Kita juga akan lihat kamar lainnya dalam ruangan ini. Di sini adalah kamar Uskup Francesco Canalini, Duta Besar Vatikan. Di dalam kamar ini, hanya ada satu tempat tidur besar dengan salib kecil tergantung di dinding kamar. Nah, sekian video kita ini sobatku. Semoga setiap pengunjung yang datang memohon berkat Tuhan, lewat doa-doanya kepada Santo Yohanes Paulus terkabulkan. Terima kasih.